dampaknya itu bukan kita lihat mirip seperti artis. Tidak, saya tidak kenal dengan mereka. Siapa mereka tidak kenal, akan tetapi konten-konten siapapun dia, sekalipun itu artis atau bukan, itu dilarang. Bang Pitra, pertanyaannya sederhana sebetulnya. Abang seorang advokat yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba laporin artis inisial GA ini ke Polda Metro Jaya. Urusan apa, Bang? Ya, yang pertama, advokat itu adalah tugas yang sangat mulia sekali. Advokat adalah salah satu penegak hukum di antara jaksa, polisi, dan hakim. Jadi, fungsi penegakan hukum itu bukan hanya untuk mendampingi klien saja. Akan tetapi, advokat harus peka terhadap kondisi sosial yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Contohnya seperti kasus yang sedang viral sekarang. Sudah sepatutnya dan sewajarnya seorang advokat mengambil sikap dan tindakan apabila penyebaran konten-konten yang bermuatan asusila itu merugikan masyarakat Indonesia. Bang, sampai di sana sederhananya orang akan bertanya sebetulnya. Abang ini seorang advokat, betul bahwa dalam undang-undang adalah bagian dari penegak hukum. Tapi jangan-jangan ini cari panggung. Cari-cari kasus saja sebetulnya. Tidak, kalau kasus mungkin Mas Abraham bisa datang ke kantor saya, puluhan kasus saya, banyak kasus saya, dan tim-tim lawyer saya juga banyak. Ini adalah fungsi sosial daripada seorang advokat yang menjunjung tinggi penegakan hukum. Nah, selaku advokat kita harus peka. Orang sekarang saya lihat banyak yang tidak peduli gitu. Padahal ini adalah suatu pelanggaran. Kenapa abang harus bersikap? Kenapa harus peka? Kalau berbicara soal hukum kan harus ada eksesnya. Kalau bicara soal pelapor kan ada dari sisi korbannya juga dari situ. Kalau abang lihat, apa pertimbangan abang sehingga atas dasar kepekaan ini abang maju untuk melaporkan kasus ini? Ya, yang pertama memang kalau kita amati dari netizen, banyak yang mencibir, banyak yang mencela saya tidak pernah tangkapin itu. Dan harus saya tegakkan hukum seperti itu. Nah, orang yang melakukan penyegaran itu sudah melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kan seperti itu. Nah, di dalam pasal 27 ayat 1 itu jelas bunyinya, barang siapa dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau menyebarkan konten yang bermuatan asusila, junto pasal 45 Undang-Undang ITE, diancam pidana penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah ada aturan pasal yang mengatur. Kenapa kita mesti diam? Ayo, tegakkan pasal yang telah dibuat seperti itu. Junjung tinggi keadilan lah. Kalau saya sebagai advokat, berarti saya tidak peduli terhadap penegakan hukum di negara Republik Indonesia ini. Sampai di sana berarti yang jelas di sini yang abang laporkan adalah orang yang mendistribusikan ataupun orang yang menyebarluaskan video itu. Bayangkan Mas Abraham, 268 juta rakyat Indonesia mempertonton ataupun diperlihatkan konten-konten yang bermuatan asusila. Ini sangat berdampak kepada psikologis atau mindset ke depan rakyat Indonesia. Artinya abang merasa bahwa ada masyarakat yang terdampak secara negatif dari konten itu? Oh iya, jelas. Sebelum saya melakukan tindakan hukum, terlebih dahulu saya diskusi ya kepada beberapa tokoh-tokoh ataupun aktivis masyarakat. Dalam hari ini juga Komnas Perlindungan Anak. Saya juga mempertanyakan kepada mereka, memang dampaknya luar biasa. Dan kemarin juga Komnas Perlindungan Anak telah mengeluarkan himbauan ya terhadap permasalahan ini untuk disikapi serius. Nah, jadi sedangkan Komnas Perlindungan Anak sudah mengeluarkan himbauan untuk disikapi serius permasalahan ini. Apalagi kita sebagai seorang advokat penegak hukum, sudah sewajarnya kita terpanggil untuk menegakkan hukum gitu. Jadi ada faktor anak atau ada kelompok anak yang ikut mendistribusikan konten-konten itu? Berdasarkan amatan saya dan bukti-bukti yang saya peroleh itu hampir itu 60-70% itu yang nyebarkan itu adalah anak-anak remaja. Nah, makanya itu tadi, anak-anak remaja ini ataupun anak-anak di bawah umur ini kan edukasi tentang hukum ini kan mereka belum mengerti. Betul, harus didampingi oleh orang tua. Jadi dampaknya itu bukan kita lihat mirip seperti artis. Tidak, saya tidak kenal dengan mereka. Siapa mereka tidak kenal, akan tetapi konten-konten siapapun dia, sekalipun itu artis atau bukan, itu dilarang di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia. Bang, soal yang Anda laporkan, tidak hanya penyebarnya saja, Anda juga melaporkan sosok GA di sana. Kenapa harus sosok GA-nya yang turut Anda laporkan?
Yang pertama kita ada asas praduga tidak bersalah dan asas praduga bersalah. Nah, dua hal ini yang harus kita junjung tinggi bersama karena untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ataupun penasaran daripada halayak ramai rakyat Indonesia, perlu polisi mengusut tuntas orang yang ada di dalam video tersebut agar permasalahannya terang benderang. Itu bisa dijerat tidak? Kita bisa menggunakan jurisprudensi Mahkamah Agung dan kita mengambil putusan hukum dari Pengadilan Negeri Bandung dengan kasus yang sudah diputus dahulunya. Ada artis dahulu itu inisial AR dan LM ya. Itu seorang lelaki itu dijerat pidana. Kasus Ariel maksud Anda? Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kasus Ariel ini bisa dijadikan pijakan hukum untuk berkaca terhadap kasus konten video asusila ini? Bukan hanya sebagai pijakan hukum, akan tetapi sebagai acuan baik itu penyidik maupun hakim untuk menggunakan suatu jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah memutus perkara yang pernah terjadi dan terulang lagi hampir sama kasusnya seperti itu kan. Nah, jadi orang yang memvideokan ataupun orang yang memproduksi sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Pornografi. Jadi penerapan pasal 4 dan pasal 6 itu kemungkinan bisa dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jadi clear di situ bahwa pemerannya dalam konteks itu bisa dijerat. Bisa dijerat. Tidak hanya penyebarnya saja. Tidak hanya penyebarnya saja, kita berkaca daripada kasus terdahulu. Seberapa yakin Anda kasus ini akan diungkap seterang-terangnya oleh aparat kepolisian? Sebelum saya masuk kepada ranah kepolisian, tentunya saya ingin yakinkan terlebih dahulu terhadap alat bukti petunjuk. Ya, di sini alat bukti sudah cukup saya rasa. Ada konten video asusila bersama dengan foto-foto syur ya yang diduga mirip artis Indonesia tersebut. Nah, petunjuknya saya telah mengumpulkan beberapa petunjuk yang akan saya serahkan kepada kepolisian yang nantinya bisa akan dijadikan referensi ataupun acuan daripada pihak kepolisian untuk melakukan pemanggilan terhadap orang yang dikaitkan tadi seperti itu kan begitu. Ini kan yang mengaitkan netizen. Jadi berdasarkan amatan daripada pakar telematika ya, beliau mengatakan bahwasanya kemiripan antara foto syur yang diduga salah satu artis Indonesia itu 70%. Itu merupakan suatu petunjuk yang harus dikejar polisi. Yang kedua, ada lagi pengamat ataupun pakar tentang video, apakah itu editan atau tidak. Beliau menyatakan bahwasanya video itu adalah murni tidak editan ataupun video asli. Dasar-dasar ataupun alat bukti dan acuan tadi menjadi suatu bahan dasar pijakan pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Karena kalau memang hanya video saja, ahli juga bisa mungkin dihadirkan. Nah, jadi tidak ada hal yang mustahil ataupun tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, dan kita sangat menjunjung tinggi dan kita sangat yakin kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dalam mengusut kasus ini sampai tuntas seperti itu. Terima kasih Bang Pitra Ramadhani sudah berbincang bersama kami. Kita akan lihat seperti apa tindak lanjut dari aparat kepolisian terhadap kasus ini.